Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman semuanya pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril ya. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai tahapan formulasi dari sediaan steril. Nah, setelah sebelumnya teman-teman belajar mengenai komponen apa saja ya yang biasanya ditambahkan dalam pembuatan atau formulasi sediaan steril, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan atau step-step ya, bagaimana kita kemudian bisa untuk merancang sebuah formula dari sebuah sediaan steril dan sampai dengan cara pembuatannya. Oke. Baik, jadi teman-teman kalau kita berbicara mengenai pembuatan sebuah sediaan ya, tidak hanya sediaan steril saja, ya biasanya untuk membuat sebuah sediaan obat atau sediaan farmasi itu tidak hanya melibatkan zat aktif saja. Artinya untuk bisa dibuat menjadi sebuah sediaan, biasanya zat aktif ini nanti akan kita tambahkan atau kita kombinasi dengan penggunaan eksipien atau bahan tambahan dalam sebuah formulasi. Nah, tentu saja untuk eksipien-eksipien ini yang akan digunakan ya teman-teman, itu nanti akan bervariasi ya. Mungkin ada yang membutuhkan 1, 2, atau 3 eksipien ya, walaupun sebenarnya ada juga sediaan zat aktif yang hanya berisi zat aktif saja tanpa menggunakan eksipien, tetapi memang sangat jarang sekali. Biasanya untuk sediaan yang hanya menggunakan zat aktif saja, itu contohnya misalnya adalah sediaan yang dia berupa serbuk tabur begitu ya, atau kalau kita berbicara sediaan steril itu berupa eh, injeksi dry powder ya teman-teman, atau injeksi serbuk kering yang nanti akan direkonstitusi dengan pelarut, biasanya adalah water for injection gitu. Nah, tapi selain itu ya, kalau kita berbicara mengenai injeksi, infus, dan larutan parenteral lainnya, biasanya untuk bisa membuat sebuah sediaan tersebut itu akan dibutuhkan banyak komponen eksipien atau bahan tambahan. Nah, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut pada slide yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk bisa merancang ya atau bisa memformulasi sebuah sediaan steril, teman-teman, itu ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Jadi yang pertama itu adalah terkait dengan kita melakukan studi fisikokimia dari zat aktif yang akan kita buat sediaannya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan penetapan ya atau merancang ya spesifikasi sediaan. Nah, kemudian yang ketiga nanti adalah mulai menginjak ke rancangan formulanya ya. Jadi rancangan formula ini nanti akan mulai membuat list komponen bahan apa saja yang akan kita gunakan beserta dengan konsentrasinya. Dan tentu saja bahan yang akan kita gunakan nanti juga harus kita ketahui fungsi-fungsinya di dalam formula sediaan kita. Dan terakhir nanti kita merancang proses pembuatan untuk sediaan tersebut. Jadi tahapan-tahapan untuk bisa membuat sediaan tersebut itu step by step-nya seperti apa. Nah, itu ada di rancang proses pembuatan. Oke, kita mulai masuk ke step yang pertama dan yang kedua, yaitu terkait dengan studi sifat fisikokimia zat aktif dan rancang spesifikasi sediaan ya, teman-teman. Oke, jadi kenapa sih kita harus melakukan studi literatur mengenai sifat fisikokimia zat aktif kita? Apa urgensi atau pentingnya ya? Jadi pada saat kita ingin memformulasi sebuah sediaan, maka tentu saja parameter yang pertama yang harus kita ketahui adalah terkait dengan bagaimana sifat fisikokimia zat aktif. Oke, yang pertama adalah terkait dengan sifat fisika zat aktif obat. Apa sih yang ingin kita ketahui atau yang ingin kita kumpulkan datanya mengenai sifat fisika dari zat aktif kita? Contohnya yang pertama itu adalah terkait dengan pemberian atau organoleptiknya, teman-teman. Jadi pemberian atau organoleptik dari zat aktif nanti untuk menggambarkan ya perkiraan bahan baku zat aktif kita itu seperti apa.
Jadi apakah dia berbentuk serbuk, apakah dia berbentuk cairan, atau dia berbentuk cairan yang mempunyai aroma tertentu misalnya, atau mempunyai ciri-ciri khusus tertentu seperti itu. Nah, itu bisa kita ketahui dari deskripsi pemerian atau organoleptik dari zat aktif kita. Kemudian parameter yang kedua adalah yang cukup penting juga, itu adalah terkait dengan kelarutan. Gitu. Kenapa kelarutan ini penting, teman-teman? Jadi informasi atau data kelarutan itu nanti akan kita gunakan untuk memperkirakan kemungkinan potensi terjadinya permasalahan dalam pembuatan sediaan kita. Dan juga nanti ada hubungannya dengan pemilihan eksipien yang kita butuhkan dalam pembuatan sediaan kita. Contoh, kalau misalnya kita mempunyai suatu zat aktif yang dia mempunyai kelarutan mudah larut di dalam air, ya, maka kalau misalnya kita akan mengembangkan atau membuat sediaan tersebut menjadi sediaan tetes mata, misalnya, di mana pelarut utamanya adalah air, tentu saja kalau dia kelarutannya mudah larut dalam air, ya, tentu tidak ada kendala dalam proses pelarutan atau pembuatannya nanti, gitu. Tetapi kalau ternyata kita akan membuat sebuah sediaan tetes mata, ya, yang ternyata kelarutan zat aktifnya itu praktis tidak larut dalam air atau sukar larut di dalam air. Nah, maka kita harus memikirkan, ya, berarti kemungkinan nanti akan ada potensi permasalahan pada proses pelarutannya, gitu. Nah, sehingga kalau ada kemungkinan permasalahan seperti ini, kita perlu menambahkan eksipien apa, gitu. Sehingga kita mungkin sudah mulai terbayangkan atau terfikirkan bahwa dalam sediaan kita nanti itu mungkin akan membutuhkan bahan tambahan yang dia berfungsi untuk meningkatkan kelarutan zat aktif kita. Apakah nanti menggunakan surfaktan misalnya, ataukah nanti kita perlu menggunakan bahan-bahan yang dia bisa bertindak sebagai kosolven atau membantu meningkatkan kelarutan zat aktif kita. Gitu. Nah, selain pemberian atau organoleptik dan kelarutan, sifat fisika yang perlu kita ketahui juga terkait dengan sediaan steril itu adalah misalnya terkait dengan titik lebur atau titik didih dari senyawa kita, ya, atau zat aktif kita, ya, yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan pertimbangan apakah nanti kita kira-kira memungkinkan untuk menggunakan metode sterilisasi dengan menggunakan autoclave, ataukah nanti sediaan akhirnya itu harus kita buat dengan metode sterilisasi yang lain, ya. Jadi kalau dia memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi, mungkin akan kita bisa pilih untuk menggunakan metode sterilisasi akhir. Tetapi kalau ternyata zat aktif kita itu tidak mempunyai ketahanan atau stabilitas terhadap paparan suhu tinggi, kita harus mempertimbangkan metode sterilisasi yang lain. Misalnya, sterilisasi dengan menggunakan membran atau filtrasi, ya, atau dibuat dengan menggunakan teknik aseptik. Jadi kurang lebih data sifat fisika itu yang kita butuhkan dan tujuannya itu seperti yang saya sudah jelaskan. Gitu. Kemudian data yang kedua adalah terkait dengan sifat kimia, ya, teman-teman. Oke, jadi pada sifat kimia ini itu biasanya kita akan mencari data atau mengumpulkan informasi terkait dengan sifat-sifat kimia dari zat aktif kita. Contohnya adalah misalnya terkait dengan apakah zat aktif kita itu mempunyai tendensi untuk mengalami reaksi-reaksi peruraian senyawa. Ya, contohnya misalnya apakah zat aktif kita itu mudah terhidrolisis atau tidak, gitu. Kemudian mudah teroksidasi atau tidak, gitu, ya. Dan berbagai reaksi yang lain, ya, yang kira-kira penting, misalnya juga apakah zat aktif kita itu misalnya tahan terhadap paparan cahaya atau dia sangat sensitif terhadap cahaya, kayak gitu, ya. Nah, sifat-sifat ini tadi akan kita gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih bahan-bahan eksipien yang mungkin perlu untuk kita tambahkan.
serta juga untuk memilih kondisi terkait dengan proses pembuatan dari sediaan yang akan kita buat. Contoh, teman-teman ya, kalau misalnya kita mempunyai zat aktif yang dia ternyata dari studi sifat kimianya ternyata ada informasi bahwa zat aktif kita itu mempunyai gugus tertentu yang dia akan mempunyai potensi terjadi reaksi hidrolisis. Kita tahu bahwa reaksi hidrolisis itu adalah reaksi yang dipicu oleh adanya air ya teman-teman. Nah, kalau zat aktif kita ternyata mempunyai tendensi untuk terjadi reaksi hidrolisis, maka kita harus memikirkan bahwa kemungkinan sediaan kita nanti itu tidak bisa kalau kita buat sediaan berupa sediaan yang liquid atau cair. Apalagi kalau pelarutnya adalah air. Kenapa? Karena tentu saja dia nanti akan mudah terhidrolisis dan nanti selanjutnya efeknya adalah mengalami permasalahan stabilitas. Gitu. Misalnya terjadi penurunan kadar karena sebagian zat aktifnya terjadi hidrolisis itu tadi ya teman-teman gitu. Nah sehingga kalau seperti ini mungkin kita harus mulai memikirkan bentuk sediaan yang lainnya gitu karena tidak cocok jika dibuat menjadi sediaan yang liquid gitu. Kemudian yang kedua misalnya informasi bahwa zat aktif kita itu mudah teroksidasi ya. Nah, kalau kita memperoleh informasi bahwa zat aktif kita itu mudah teroksidasi, maka selanjutnya yang kita pikirkan atau kita pertimbangkan adalah dalam formula sediaan yang akan kita buat nanti itu sebaiknya dia ditambahkan dengan bahan tambahan yang berfungsi sebagai antioksidan ya sehingga nantinya zat aktif kita itu terprotek ya atau terjaga dari kemungkinan reaksi oksidasi karena sudah ada bahan tambahan antioksidan yang dia nanti dapat menjaga atau melindungi zat aktif kita gitu. Nah, jadi penambahan eksipien itu bisa juga berdasarkan pada pertimbangan sifat kimia ini tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan stabilitas. Gitu ya. Jadi stabilitas ini misalnya adalah informasi terkait dengan apakah zat aktif kita itu harus disimpan pada kondisi penyimpanan tertentu untuk mengurangi potensi terjadinya peruraian senyawa ya. Jadi misalnya ini nanti ada hubungannya dengan rekomendasi penyimpanan dari sediaan yang akan kita buat gitu. Kalau misalnya sediaan kita itu peka terhadap suhu ya teman-teman, misalnya dia stabilnya adalah dalam suhu yang rendah, misalnya suhu kulkas ya, di antara 2 sampai 8 derajat Celcius misalnya. Nah, maka artinya kita akan merekomendasikan penyimpanannya nanti perkiraannya adalah dengan menggunakan suhu rendah atau suhu kulkas tadi. Tetapi kalau misalnya ternyata dia stabil pada suhu yang lain, ya kita akan mengikuti terkait dengan informasi stabilitas tadi. Gitu. Juga mungkin ada informasi-informasi terkait dengan stabilitas untuk zat-zat aktif tertentu ya teman-teman. Jadi misalnya kalau dia mengalami kepekaan ya atau mudah terurai dengan adanya paparan cahaya. Nah, maka mungkin harus kita pertimbangkan nanti untuk kemasannya atau packagingnya nanti itu menggunakan bahan kemasan yang dia mampu melindungi terhadap adanya paparan cahaya. Jadi contohnya kita menggunakan kemasan yang mempunyai warna ember ya atau warna coklat atau juga misalnya menggunakan kemasan bahan yang dia tidak mudah ditembus oleh cahaya dari luar gitu. Nah, itu terkait dengan data stabilitas. Dan yang terakhir biasanya adalah terkait dengan inkompatibilitas ya. Nah, pada data inkompatibilitas ini biasanya informasi yang kita kumpulkan itu nanti adalah untuk mengkaji yang pertama, apakah zat aktif kita itu mempunyai tendensi dia akan mengalami reaksi inkompatibilitas dengan bahan yang lainnya gitu. Jadi misalnya oh zat aktif kita itu merupakan
zat aktif yang mudah teroksidasi. Nah, maka kemungkinan dia akan incompatible ya, atau tidak cocok jika kita pertemukan atau kita tambahkan dengan bahan yang sifatnya itu memicu oksidasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya zat aktif kita itu dia tidak cocok jika bertemu dengan bahan yang sifatnya misalnya mempunyai pH yang terlalu asam atau terlalu basa. Nah, maka kita juga harus memikirkan step-step proses pembuatannya supaya zat aktif kita itu bisa terjaga dan tidak mengalami reaksi inkompatibilitas. Gitu. Jadi ini teman-teman terkait dengan studi sifat fisiko-kimia dan urgensinya ya, kenapa kita harus melakukan studi ini tadi. Nah, biasanya saat kita melakukan studi sifat fisiko-kimia ini, beberapa referensi yang kita gunakan. Yang pertama misalnya adalah referensi umumnya adalah farmakope ya. Farmakope ini seperti yang saya jelaskan pada materi yang sebelumnya, kita bisa menggunakan farmakope Indonesia, atau jika misalnya zat aktif kita belum ada di dalam monografi farmakope Indonesia, kita bisa menggunakan referensi monografi dari farmakope yang lainnya. Contoh adalah USP atau United States Pharmacope, European Pharmacope, Chinese Pharmacope, Japan Pharmacope, British Pharmacope, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian tidak terlepas dari itu, teman-teman bisa juga kita menggunakan referensi tambahan. Contohnya misalnya adalah buku Merck Index ya, kemudian buku Martindale dan sebagainya. Yang penting kita dapat memperoleh informasi-informasi yang penting tadi itu dengan komprehensif. Gitu. Oke. Baik, teman-teman, sebagai gambaran terkait dengan tadi sifat fisiko-kimia, di sini saya mencantumkan atau memberikan gambaran, misalnya di sini adalah kita sedang melakukan studi sifat fisiko-kimia dari zat aktif tobramisin ya. Nah, misalnya di sini ceritanya adalah kita akan membuat sediaan tetes mata tobramisin. Maka yang pertama kita melakukan pengumpulan data-data terkait dengan bagaimana sih sifat fisikokimia dari tobramisin ini tadi. Nah, di sini monografi ini saya peroleh dari Farmakope Indonesia edisi 6, teman-teman ya. Jadi pada Farmakope disebutkan bahwa tobramisin itu struktur molekulnya seperti tampak di sini ya, sampai dengan rumus kimia dengan bobot molekulnya semua ada ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah terkait dengan potensi ya teman-teman. Jadi tobramisin ini kalau secara spesifikasi farmakope itu bahan bakunya harus mempunyai potensi tidak kurang dari 900 mikrogram per miligram C18H37N5O9 dihitung terhadap zat anhidrat. Nah, artinya nanti kalau kita ingin membeli bahan baku, maka spesifikasi kadarnya itu harus tidak kurang dari 900 mikrogram per miligram bahan baku. Kemudian pemerian ya. Seperti apa sih kira-kira zat aktif tobramisin ini pemeriannya? Dari sini ada informasi bahwa serbuknya berupa serbuk yang higroskopis ya. Berarti bahan baku kita itu adalah berupa serbuk atau powder. Kemudian sifatnya adalah higroskopis ya. Higroskopis di sini artinya dia mudah untuk menyerap lembab dari udara ya. Nah, sehingga informasi seperti ini nanti kita gunakan sebagai pertimbangan. Berarti kalau kita ingin membuka atau ingin menimbang bahan baku kita, itu kita harus berhati-hati ya. Jadi sebaiknya kita gunakan ruangan yang dia memiliki kelembaban yang rendah. Karena kalau kelembaban ruangannya tinggi, nanti dikhawatirkan air yang ada di dalam udara itu akan diserap oleh serbuk dari zat aktif kita ya, sehingga nanti khawatirnya akan menimbulkan perubahan pemerian dari zat aktif kita. Gitu. Kemudian warnanya adalah putih atau hampir putih. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kelarutan.
Nah, di sini informasi kelarutannya, tobramicin itu mempunyai kelarutan mudah larut dalam air, sangat suka larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Gitu. Nah, kalau tadi ya saya jelaskan bahwa kita melakukan studi literatur ini karena kita akan membuat sediaan tetes mata ya. Di sini ada informasi bahwa tobramicin itu mudah larut dalam air. Artinya, di sini mulai tergambarkan bahwa kemungkinan kita tidak akan mengalami masalah terkait dengan melarutkan si tobramicin ini di dalam pelarut air. Karena tetes mata itu kan pelarut utamanya adalah pelarut air gitu. Jadi mungkin dalam formula rancangan kita nanti itu kita tidak perlu menambahkan bahan-bahan yang sifatnya nanti untuk meningkatkan kelarutan atau yang sifatnya kosolvensi gitu ya, karena zat aktif kita itu sudah mudah larut di dalam air. Gitu. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan spesifikasi pH, teman-teman ya. Jadi bahan aktif kita itu, tobramicin itu nanti harus memiliki pH antara 9 sampai dengan 11 jika kita cek pH-nya dengan menggunakan larutan 100 mg per mililiter. Jadi di sini ada gambaran bahwa zat aktif kita ini sifatnya adalah lebih ke arah basa ya, karena pH-nya 9 sampai dengan 11 gitu. Kemudian informasi yang penting lagi adalah terkait dengan sterilitas gitu ya. Karena tobramicin ini nanti akan digunakan untuk membuat sediaan steril, maka seharusnya bahan baku yang kita gunakan pun itu memenuhi persyaratan terkait dengan sterilitasnya. Kemudian terkait dengan spesifikasi endotoksin ya. Jadi jika bahan baku kita memang akan digunakan untuk membuat sediaan steril, maka di sini spesifikasi atau batasan limit endotoksinnya itu tidak boleh lebih dari 2 unit endotoksin per miligram. Kemudian nanti di bawahnya ada proses penetapan kadar. Nah, jadi ini teman-teman gambaran informasi yang kita peroleh dari bahan baku kita. Selanjutnya yaitu terkait dengan gambaran spesifikasi ya apabila kita ingin membuat tetes mata tobramicin ya. Oke. Jadi spesifikasi ini teman-teman penting untuk kita tetapkan di awal ya. Kenapa? Karena ya seperti ibarat kita ingin membuat sesuatu itu kita harus mempunyai gambaran spesifikasi yang akan kita buat itu seperti apa gitu. Spesifikasi itu ya seperti rentang-rentang persyaratan gitu ya yang penting untuk kita tetapkan pada saat kita ingin membuat sebuah sediaan gitu. Jadi sebelum merancang formula maka spesifikasi ini harus kita buat terlebih dahulu. Gitu. Contoh spesifikasi yang pertama adalah terkait dengan syarat kadar. Jadi kalau kita membuat tetes mata tobramicin yang memenuhi persyaratan farmakope, berapa sih rentang syarat kadar sediaan kita? Nah, di farmakope disebutkan bahwa tetes mata tobramicin itu mengandung tobramicin dengan kadar tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 120% dari jumlah yang tertera pada etiket. Ya, artinya syarat sediaan tetes mata kita nanti kalau akan diuji kadarnya, dia harus berada di dalam rentang 90 sampai dengan 120% dari jumlah yang tertera pada etiket. Contoh teman-teman ya, misalnya kita ingin membuat sediaan dengan dosis misalnya 1 mg per mililiter. Maka sediaan kita itu akan dianggap memiliki kadar 100% jika memang dia memiliki kadar 1 mg per mililiter ini tadi. Gitu. Nah, berarti batasan minimal kadar yang diperbolehkan untuk sediaan tetes mata tobramicin kita berapa? 90% dari 1 mg. Itu batas minimalnya. Ya, jadi 0,9 mg.
Kemudian batas maksimal dari zat aktif kita ya dari tetes mata atau bramisin itu adalah 120% dari 1 mg. Artinya 120 dibagi 100 dikalikan 1 mg ya. 1,2 mg. Jadi kalau diuji kadarnya dia harus berada di dalam rentang ini ya. Jadi ini hanya konversi dari persen menuju ke miligram ya. Jadi sesuai dengan dosisnya yang tertera pada etiket tersebut bagaimana gitu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa tetes mata atau bramisin itu dapat mengandung satu atau lebih dapar, mengandung zat pendispersi, pengawet, dan pengisotonis yang sesuai. Artinya di sini kalau kita ingin membuat sediaan tetes mata atau bramisin, kita bisa menambahkan eksipien yang fungsinya adalah sebagai pendapar ya, sebagai zat pendispersi, pengawet maupun zat yang berfungsi sebagai pengisotonis. Gitu. Itu terkait dengan spesifikasi yang pertama yaitu terkait dengan syarat kadar. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah terkait dengan spesifikasi sterilitas ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin membuat sediaan tetes mata atau bramisin, maka nanti harus memenuhi syarat sterilitas ya. Kemudian pengujiannya seperti apa? Nah, ini bisa dilihat dalam lampiran uji sterilitas di Farmakope ya. Jadi nanti kita rujuk pada lampiran nomor 71 yaitu terkait dengan pengujian sterilitas. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pH ya. Jadi kalau kita ingin membuat sediaan tetes mata atau bramisin, di sini sudah diberikan syarat bahwa pH-nya harus berkisar antara 7 sampai 8 gitu. Nah, ini kalau kita hubungkan ya teman-teman, nah, untuk mencapai pH yang stabil ini kita bisa tanpa dapar, bisa juga dengan dapar. Jadi kalau misalnya ingin lebih make sure ya karena pH-nya misalnya rentangnya sempit gitu ya sehingga kita ingin bahwa pH-nya itu benar-benar stabil. Nah, maka kita bisa saja ya menggunakan bahan-bahan yang nanti bersifat atau berfungsi untuk menjadi sistem dapar di dalam tetes mata kita ya. Jadi sistem dapar itu nanti itu fungsinya adalah untuk mempertahankan atau menstabilkan pH dari sediaan kita. Nah, pH-nya itu harus antara 7,0 sampai dengan 8,0